Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini tentunya ini pertemuan perdana untuk membedah salah satu buku yang kita harapkan bisa menambah keimanan kita dan juga lebih banyak mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah karya ilmiah yang sangat baik sebenarnya. Buku ini ringkasan dari sebuah buku yang sangat besar, ya, dan menjadi rujukan umumnya kaum muslimin, yaitu Al-Jami' Al-Ulum wal-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Jami' artinya gabungan, Al-Ulum wal-Hikam ilmu-ilmu dan juga hikmah-hikmah. Dan di dalamnya berbagai macam pesan-pesan secara keimanan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, berhubungan dengan masalah penambahan keimanan, kemudian hal-hal yang merusak keimanan, kisah tentang orang-orang saleh, dan cukup banyak hal-hal yang dibahas oleh beliau dalam buku yang sangat besar. Nah, buku kita ini adalah buku mukhtasarnya atau meringkas daripada buku itu. Dan buku ini disusun oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, atau ini tepatnya sebenarnya sih diberikan kata sambutan, ya. Tapi buku ini diambil dari intinya Al-Jami' Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab sendiri, penulis buku, itu ada biografi di buku ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya buku, alhamdulillah. Kalau yang belum punya bukunya nanti bisa dimiliki. Karena kita akan membahas 50 buah hadis, satu demi satu ke depannya sampai buku ini selesai. Walaupun buku ini kelihatannya besar, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, karena urutan hadis yang 50 ini adalah hadis-hadis pilihan saja yang diangkat dalam bahasan ini. Ibnu Rajab sendiri ada terjemahannya tentunya di halaman 9. Beliau adalah seorang imam al-hafidh al-faqih, ya, yang artinya seorang yang terkenal hafalannya sangat bagus dan seorang yang faqih, ya, dan menguasai banyak sekali bidang ilmu dalam agama. Dan nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Baghdadi ad-Damishki atau ad-Dimishki dan al-Hambali. Artinya al-Baghdadi ini dari kota Baghdad di Irak, kemudian ad-Dimishki ini dari Damaskus, ibu kota Syria. Berarti biasanya kalau ditulis seperti ini Bapak Ibu sekalian dalam biografi orang-orang terdahulu sebelum kita, beliau pernah hidup di dua kota ini. Dan dua kota ini termasuk kota ilmu di masa dulu. Dan Al-Hambali maksudnya mazhabnya. Beliau bermazhab Hambali, mengikuti Imam Ahmad. Karena ada 4 mazhab yang masyhur diikuti oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah yang dikenal dengan Hanafiyah. Mayoritasnya sebenarnya sih yang menganut mazhab ini adalah teman-teman kita di India, di Pakistan, dan wilayah-wilayah yang banyak tersebar kaum muslimin dari Pakistan. Seperti contoh di Korea, di Jepang, ya umumnya biasa karena mayoritas muslim yang ada di sana itu adalah orang-orang dari wilayah ini. Kemudian ada mazhabnya Imam Malik yang dikenal dengan Malikiyah, dan Imam Malik ini umumnya, ya, orang-orang yang ikuti mazhabnya di Afrika. Kemudian ada Imam Syafi'i rahimahullah yang dikenal dengan mazhab Syafi'iyah. Ini berada di Asia Tenggara, termasuk kita di Indonesia. Walaupun ada di wilayah-wilayah ini masih ada mazhab-mazhab yang berbeda, tetapi ini mayoritasnya. Dan tinggal Imam Ahmad yaitu Hambali yang dikenal dengan mazhab Hanabilah, itu ada di wilayah Timur Tengah. Di wilayah Timur Tengah atau umumnya negara-negara Arab menganut mazhab ini. Jadi orang-orang kalau mengikuti mazhab tertentu biasanya ditaruh dalam gelar nama terakhirnya Al-Hambali atau Asy-Syafi'i atau Al-Maliki, ya seperti itu, atau Al-Hanafi. Semua ini adalah gelar karena mazhabnya.
Beliau salah satu ulama panutan secara keilmuan dan juga hafalan hadis. Karena beliau juga memiliki banyak sekali karya ilmiah berhubungan dengan hadis, di antaranya buku yang kita bedah ini. Walaupun hanya 50 hadis, tapi sangat dalam rincian dan bahasan di dalamnya. Beliau juga terkenal orang yang sangat zuhud, penulis buku ini. Artinya mendahulukan dunia dari akhirat dan bukan meninggalkan dunia. Ini juga perlu kita luruskan dari definisi zuhud, karena sebagian orang menganggap dirinya kalau zuhud di dunia, maka dia berarti meninggalkan semua kenikmatan dunia. Itu tidak benar. Tetapi zuhud adalah tetap menikmati dunia, tetapi mendahulukan akhirat. Landasan hukumnya adalah surah Al-Qasas, surah nomor 28 di ayat 77. Allah berfirman, "Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kemudian beliau pandai memberikan pencerahan, maksudnya dalam retorika penyampaian ceramahnya itu sangat bagus, dan juga beliau ya ahli dalam bidang karya tulis. Nah, tidak semua ulama yang punya ilmu luas juga punya tulisan banyak. Jadi kalau ada orang subhanallah dia sudah alim dan juga dia banyak punya karya tulis, itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua orang. Nah, Ibnu Rajab ini termasuk orang yang terkenal retorikanya bagus, ilmunya luas, plus juga beliau memiliki banyak karya tulis. Lahir di Baghdad tahun 736 Hijriah. Artinya sekitar 700 tahun yang lalu. Jadi ini bukan orang atau ulama yang baru di masa kita, tapi ulama yang hidup di pertengahan abad Hijriah kurang lebih di tahun 700-an. Ya. Kemudian pindah ke Damaskus. Makanya tadi ada julukannya Al-Baghdadi Ad-Dimishki. Ya. Bersama dengan ayahnya pada saat masih kecil, berguru kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan kepada para ulama yang sezaman dengannya. Beliau berakidah salaf, mengikuti para sahabat dan tabi'in, berpedoman dengan athar atau hadis-hadis, dan bermadzhab Hambali, lebih cenderung mengikuti pendapat-pendapat Imam Ahmad. Beliau orang yang ahli dalam ilmu fikih, tafsir, nahu, dan tarikh. Bagi yang pegang buku kalau mau tulis keterangannya, kalau fikih sudah tahu tentunya tentang hukum-hukum, tafsir adalah makna-makna ayat Al-Quran, sementara nahu adalah grammar dalam bahasa Arab. Serta tarikh adalah sejarah. Beliau menguasai 4 bidang ini secara mendalam. Pakar yang memiliki banyak wawasan mengenai illa atau ilal hadis. Ilal itu maksudnya adalah pelajaran tentang ilmu hadis. Dipelajari lebih dalam. Hadis ini sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hadis itu sahihkah, hasan. Hasan ini derajat yang setelah sahih yang bisa diterima, atau lemah, dhaif, ataupun maudhu, hadis palsu. Beliau sangat dalam masalah itu. Ilmu sanadnya, sanad berarti retorika, ilmu mempelajari tentang orang-orang yang menukil hadis. Misalnya fulan, lalu sahabat Nabi, lalu Nabi SAW. Ini orang-orang ini diistilahkan dengan sanadnya. Dan para perawi. Perawi ini orang-orang yang merawatkan hadis tadi. Beliau menulis banyak kitab yang kemudian menjadi rujukan utama dalam bidangnya. Di antaranya adalah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, kalau Bapak Ibu sering dengar Sahih Bukhari ya, diriwayatkan oleh Bukhari dianggap hadis sahih, maka ada syarahnya, buku yang diterbitkan khusus untuk menjelaskan makna-makna hadis Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari menukil 6.000 sekian hadis dalam sahih beliau, itu hanya matan hadis, isi hadis saja, sama sanadnya. Fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi, kemudian Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu. Nah sudah, itu saja. Nah itu penyampaiannya gitu ya. Nah itu Imam Bukhari hanya menukil itu saja. Nah harus butuh penjelasan, karena tidak semua orang bisa langsung memahami. Maka butuh syarah namanya. Penjelas daripada buku-buku hadis itu. Nah yang sangat masyhur dalam syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, yang tulis Ibnu Rajab. Di antaranya ada tulisan Ibnu Rajab. Walaupun sebenarnya yang kami ketahui ya, Fathul Bari ini ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian ditulis penjelasan
sampai pada kitab Al-Janaiz. Dan di antara kitab-kitab ini sampai kepada kita ada 10 jilid dengan pemaparannya berkualitas dan sangat bagus. Jadi buku ini ditulis oleh Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, lalu kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab. Ini menurut keterangan di buku kita ini ya. Di antara kitab-kitab beliau juga adalah Syarah Sunan At-Tirmidzi. Salah satu dari buku-buku rujukan hadis adalah Sunan Tirmidzi. Kalau Bapak Ibu biasa baca hadis HR, hadis riwayat Tirmidzi. Nah itu juga beliau menulis syarahnya. Dan sebagaimana disebut oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa kitab ini terdiri dari 20 jilid, akan tetapi yang sampai kepada kita hanya 2 jilid saja, yaitu Syarah Ilal At-Tirmidzi. Kemudian kitab Taqribul Qawaid wa Tahrirul Fawaid yang lebih dikenal dengan nama Qawaid Ibnu Rajab. Salah satu kitab fikih yang sangat mengagumkan dan terdiri dari 4 jilid. Di antara kitab yang beliau tulis juga adalah Taiful Ma'arif. Ini juga buku yang sangat sensitif membahas masalah keimanan. Kitab ini merupakan rujukan utama dalam pembahasan mengenai perayaan-perayaan dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu. Kemudian ada juga Jami' Ulum wal Hikam, yaitu Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terdiri dari 2 jilid. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling agung dan paling masyhur dalam Islam. Beliau wafat di Damaskus tahun 795 Hijriah dalam usia 59 tahun. Kemudian Al-Allama Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi rahimahullah juga berkata, orang yang menggali lahat Ibnu Rajab memberitahuku bahwa Syekh Ibnu Rajab mendatanginya beberapa hari sebelum kematiannya lalu berkata kepadanya, galilah kuburan untukku di sini, seraya menunjuk ke arah tempat di mana ia dikuburkan. Orang itu berkata, aku pun menggali lubang untuknya. Ketika aku selesai menggalinya, ia turun ke dalam kubur dan berbaring di dalamnya. Ia menyukai lubang itu dan berkata, ini bagus. Kemudian beliau keluar. Orang itu berkata, demi Allah beberapa hari kemudian tanpa aku sadari, tiba-tiba jenazahnya sudah dibawa dalam geranda dan aku memasukkan jenazahnya ke dalam lahat tersebut. Tentu tadi yang di atas paragraf-paragraf itu dan paragraf yang menjelaskan masalah nama-nama buku dan nama beliau dan lahir serta wafatnya, ini biografi penulis buku. Metode yang harus kita gunakan Bapak Ibu sekalian dalam bedah buku seperti ini. Kalau Anda biasa hadir di pengajian tidak menggunakan metode ini, Anda harus tahu sama kami di kelas kami akan gunakan seperti ini. Kalau kita bedah buku dan memang selalu kami gunakan metode pembedahan buku, kita pasti akan bahas sedikit siapa penulisnya, dan kemudian kita akan pindah juga ke daftar isi. Tetapi khusus buku ini karena daftar isi cuma ada tulisan hadis 1, hadis 2, hadis 3, maka kita tidak akan membahasnya. Cukup kita nanti langsung masuk ke hadis pertama. Namun yang terakhir, yang perkataan yang dinukil dari Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi tentang kisah seseorang penggali kubur di masa hidupnya Ibnu Rajab di tahun 795 Hijriah. Beliau mengatakan, Ibnu Rajab datang kemudian memerintahkan aku untuk menggali kuburan di satu tempat, di titik yang dia tunjuk. Kuburlah aku di tempat, nanti gali kuburan di sini. Kemudian beliau pun datang setelah digali kuburan tersebut, lalu beliau masuk ke dalamnya seakan-akan mengecek sebuah rumah yang akan ditinggali. Kata yang menggali kuburan tersebut, tanpa saya sadari, beberapa hari kemudian ternyata jenazahnya sudah dibawa dan dikuburkan di tempat itu. Ini ada satu poin dalam agama kita Bapak Ibu sekalian namanya firasatul mu'min. Firasatnya orang mukmin. Kalau Anda terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan maksimal, kewajiban dan juga sunnah-sunnah, serta Anda meninggalkan semua yang dilarang, baik itu haram ataupun makruh, Allah akan menyampaikan Anda ke beberapa level-level keimanan. Di antaranya, Anda akan sering mimpi hal-hal yang baik, dikenal dengan ru'ya shadiqah. Kata Nabi SAW, tidak tertinggal lagi dari mujizat kenabian di akhir zaman, kecuali mimpi benar orang-orang beriman. Namanya ru'ya shadiqah. Seperti Bapak Ibu kebetulan melihat tawaf di sekitar Ka'bah atau melihat Ka'bah, lalu kemudian ada panggilan untuk haji dan umroh gitu ya. Terus tiba-tiba tahun depannya kita pergi. Nah itu contohnya. Atau kita melihat hal-hal yang baik. Ya, kita melihat kita membaca Al-Quran, kita masuk ke dalam surga, atau melihat neraka dan kita selamat darinya, semua itu adalah ru'ya shadiqah.
Dan ini mimpi seperti ini boleh diceritakan. Boleh diceritakan. Lawannya adalah namanya hilm. Hilm itu mimpi buruk. Semua itu dari syaitan. Ya, kalau kita mimpi jangan diceritakan ke orang lain. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada saat bangun, meniup ke sebelah kiri 3 kali lalu mengubah posisi tidur. Itu kalau mimpi buruk, ya. Dan ini tentunya tidak diceritakan pada orang. Tidak diceritakan pada orang, begitu adabnya. Kemudian yang setelahnya, kalau Anda terus menjaga iman kepada Allah, Anda punya namanya firasat mukmin. Firasat mukmin ini Anda bisa mengetahui orang ini mau baik atau mau jahat, ya. Itu namanya firasat orang mukmin. Anda bisa tahu, oh ini perasaan seperti Ibnu Rajab, dia tahu dia akan meninggal, padahal umurnya masih 59. Banyak orang mungkin dia tidak tahu, dia tiba-tiba aja meninggal begitu saja. Tapi orang-orang beriman itu Allah seperti kasih perasaan. Karena di akhir hidup seseorang itu menjadi tolok ukur apakah orang ini baik atau buruk. Cara kita tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, dia mendapatkan mati yang baik atau mati yang buruk, kita lihat amalan sebelum dia meninggal, beberapa hari sebelum dia meninggal. Jadi nggak usah terpengaruh dengan performanya, penampilannya, ya, atau mungkin selama dia hidup banyak amal-amal yang dia kerjakan itu bukan tolok ukurnya. Tapi apa yang dia kerjakan sebelum dia meninggal itu jadi tolok ukur. Karena kata Nabi SAW, Allah akan menutup hidup seseorang dengan kebiasaannya dia. Jadi mungkin ada orang pintar sekali menyembunyikan kejahatannya, tapi di akhir hidup Allah akan buka kejahatan tersebut. Ya. Misalnya dia biasa mencuri, dia menipu, akhirnya Allah tutup dengan itu dan meninggal dalam keadaan itu. Walaupun dia di mata manusia baik. Ada mungkin orang tidak dikenal oleh masyarakat, tapi Allah tutup hidupnya dengan kebaikan. Meninggal mati syahid misalnya, meninggal dalam kondisi sujud, dalam kondisi baca Quran dan seterusnya. Nah ini dilihat dari akhir hidupnya. Nah seperti itulah. Dan banyak hal-hal yang lain tentunya yang Allah SWT berikan, tapi tidak akan sampai pada level mukjizat. Ya, itu ada bahasan sendiri, kami pernah bedah di buku namanya Minhajul Muslim milik Syekh Abu Bakar Jazair, di playlist YouTube kami sudah ada wali Allah dan wali syaitan. Ada bab khusus membahas masalah itu dan saya tidak bisa paparkan panjang lebar sekarang karena itu bukan jadi inti bahasan kita. Hanya sedikit menyinggung tentang bagaimana ada firasatnya Ibnu Rajab kalau beliau akan meninggal di waktu itu. Tentu ada banyak kisah-kisah para salaf seperti Iyas Al-Muzani, salah satu ulama tabi'in yang sangat masyhur, di mana beliau mimpi beliau naik kuda dan berlumba kuda dengan ayahnya. Dan sekali beliau menang, sekali ayahnya menang. Maka beliau menakwilkan mimpi itu beliau meninggal di umur yang sama seperti meninggal ayah. Dan beberapa hari kemudian, karena umurnya sudah mencapai, ayahnya sudah meninggal beberapa tahun jauh sebelumnya, dan meninggal di atas umur 60 tahun lebih. Dan dia pun seperti itu, maka dia tahu dia akan meninggal di umur yang sama. Dan ternyata betul di hari itu meninggal juga, di hari yang pas dia memaknakan dengan firasatnya mimpi tersebut, maka meninggal dunia. Baik, sekarang kita akan masuk ke hadis pertama yang diangkat oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam buku kita ini. Dan metode yang kami gunakan Bapak Ibu sekalian dalam menjelaskan hadis demi hadis dari 50 hadis ini adalah ilmunya, hikmahnya. Karena memang ini dinukil dari kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam, gabungan dan rincian daripada ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang bisa diambil. Sehingga kita bukan targetnya menyelesaikan buku, tapi bagaimana kita meraih semaksimal mungkin ilmu dari apa yang sedang dibahas. Hadis pertama ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari halaman 11 yang cukup panjang, bahasanya sampai halaman 25. Jadi saya tidak tahu apakah ini kita bisa selesaikan sekarang atau tidak. Kalau belum maka kita akan jadikan 2 kali pertemuan. Karena memang di sini akan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bisa kita ambil. Baik, hadis ini sebenarnya juga adalah hadis 40 Imam Nawawi. Ya, kalau pernah ngikutin kajian hadis Arba'in Nawawi, maka itulah bahasannya sama kurang lebih. Cuma di sini ada tambahan 10 buah hadis. Ada tambahan 10 buah hadis. Nah, hadis yang pertama di halaman 11 saya langsung bacakan saja. An Umar radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanya tergantung niatnya atau semua tergantung dari niatnya.
Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Saya bacakan dulu di bawahnya. Hadits ini diriwayatkan sendirian oleh Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas al-Laythi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini tidak memiliki jalur riwayat yang sahih selain jalur ini, sebagaimana dikatakan oleh Ali Al-Madini dan selainnya. Baik, untuk tambahan ilmu, Bapak Ibu sekalian, kita belum masuk ke penjelasan hadis. Saya fokus ke paragraf di bawah tadi. Yang dimaksud di sini kenapa dinukil hadis ini diriwayatkan sendirian. Dalam ilmu hadis ada dua jalur hadis. Ada namanya jalur hadis ahad, ada namanya hadis mutawatir. Apa itu hadis ahad dan hadis mutawatir? Hadis ahad adalah hadis yang dinukil dari Nabi SAW hanya satu jalur. Misalnya fulan meriwayatkan dari gurunya fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi. Dan tidak pernah ada orang-orang lain yang meriwayatkan selain jalur ini. Dikenal dengan jalur hadis ahad. Atau cuma satu orang sahabat ya yang menukil hadis ini. Walaupun sebenarnya ada sahabat-sahabat lain yang mendengarkan. Yang kedua mutawatir. Mutawatir maksudnya hadis dari Nabi tapi jalurnya banyak. Misalnya fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi. Benar lagi fulan, dari sahabat Nabi dan berbeda. Orang-orangnya berbeda-beda dan banyak jalurnya. Nah, secara hukum hadis ahad ini tidak semuanya bisa diterima kecuali yang sahih, gitu ya. Karena memang dia harus kuat karena cuma satu jalur. Secara umum hadis mutawatir yang kedua itu diterima. Kenapa? Karena banyaknya jalur menguatkan satu sama yang lain. Misalnya kalau yang ini lemah, yang ini masih bisa hasan, yang ini masih bisa sahih, maka bisa saling menguatkan. Itu yang dimaksud di paragraf yang di bawah tadi. Itu yang dimaksud yang di paragraf di bawah. Jadi istilah ada hadis ahad dan hadis mutawatir. Baik, hadis ini Bapak Ibu sekalian ada di paragraf setelahnya dulu. Kita bacakan. Khattabi rahimahullah, seorang ulama menanggapi, mengatakan, aku tidak melihat ada perselisihan di kalangan ahli hadis mengenai hal itu. Padahal hadis itu juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Sa'id dan yang lainnya. Maksudnya adalah kesahihan jalur hadis tentang inna ma'amilat cuma satu saja. Makanya dikenal dengan hadis itu tadi. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur, tapi tidak ada satupun darinya yang sahih menurut para ahli hadis. Maksudnya jalurnya banyak, tetapi karena yang sahih cuma satu, maka dianggap dia adalah satu berdiri sendiri. Para ulama hadis sepakat atas kesahihan hadis ini dan menerimanya. Imam Bukhari rahimahullah mengawali kitab sahihnya dengan hadis ini dan menjadikannya sebagai pendahuluan kitabnya. Beliau memberi isyarat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tidak sah dan menjadi sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, seandainya aku hendak menulis kitab yang berisi banyak bab, niscaya aku akan mendatangkan hadits Umar pada setiap bab. Jadi ini maksud dengan pernyataan paragraf ini Bapak Ibu sekalian adalah disepakati oleh para ulama kesahihan hadis. Jadi hadis ini tidak perlu kita ragu untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan karena memang ulama hadis sepakat tentang kesahihannya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, salah satu penulis buku juga yang masyhur, beliau mengatakan saking pentingnya hadis ini, kalau seandainya saya menulis buku apapun dan babnya banyak, maka saya akan jadikan di setiap bab hadis ini untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya kedudukan, keberadaan niat dalam setiap amal. Itu yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi dan dia berkata, siapa yang ingin menyusun suatu kitab, sarannya, maka hendaklah yang memulai kitabnya dengan hadis al-a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dan sesuai dengan niatnya. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi intisari agama. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini merupakan sepertiga ilmu. Maksudnya kalau sudah faham hadis yang akan kita bahas ini, berarti seakan-akan Bapak Ibu sudah memahami sepertiga agama ini. Karena memang semuanya berlandaskan dari
hadis ini. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata dasar-dasar Islam bertumpu pada 3 buah hadis. Hadis Umar radhiyallahu anhu, amalan itu tergantung niat. Ini yang sedang kita bahas dan akan kita terus jelaskan sebentar insyaallah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fa huwa mardud. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak ada dalam ajaran kami, maka dia akan tertolak, kata Nabi SAW. Jadi harus sesuai dengan panduan Nabi SAW. Dan hadis yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma, yang halal jelas dan yang haram juga jelas. Ini ada potongan hadis begitu. Maksudnya sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan kehalalannya jelas, sesuatu yang Bapak Ibu perlu tahu yang haram dalam agama juga sudah jelas. Ya, hadis ini termasuk intisari daripada agama Islam. Jadi yang akan kita pelajari ini hadisnya adalah satu dari 3 hadis kata Imam Ahmad yang merupakan intisari daripada agama Islam. Jadi hadis tentang semua harus diikuti dengan niat yang benar dan semua akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kemudian hadis tentang tidak boleh mengarang-arang ibadah, harus sesuai dengan panduan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah yang halal dan haram sudah jelas. Diriwayatkan bahwa Abu Daud rahimahullah berkata, pondasi sunnah dalam setiap ranah ilmu ada 4, yaitu amalan itu harus tergantung niatnya. Ini maksudnya hadis Umar tadi. Yang halal itu jelas, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu majma'in. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan berzuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ini juga kalau yang pegang bukunya tolong digaris bawahi, ini hadis. Ini sebuah hadis ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya, apa itu zuhud? Beliau mengatakan, zuhudlah di dunia, ya, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan kau minta-minta dan mengambil haknya orang lain, maka engkau juga akan dicintai oleh manusia. Al-Hafidh Abul Hasan Tahir bin Mufayyiz Al-Mu'aifiri Al-Andalusi memiliki sebuah syair yang berbunyi, Umdatud dini indana kalimat arba'un min kalami khairil bariyah ittaqi syubuhati wazhud wada' ma laysa yugnik atau yagnik wa'malan nabiniyah. Sandaran agama menurut kami ada 4 kalimat, maksudnya 4 buah hadis. Kalau tadi Imam Ahmad mengatakan pondasi intisari agama 3 hadis, kalau di sini Al-Hafidh Abul Hasan Tahir Al-Mufayyiz mengatakan rahimahumullah semuanya landasan agama ada 4 dan beliau susun dalam bentuk syair. Sandaran agama menurut kami ada 4 kalimat dari ucapan manusia terbaik, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah syubhat. Ini tadi tentang hadis Nu'man bin Bashir, halal jelas, haram jelas, di antaranya ada hal yang syubhat, samar-samar. Boleh enggak sih hukumnya? Kata Nabi SAW, siapa yang menyelamatkan dirinya dari yang syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Dan siapa yang jurumuskan dirinya pada yang syubhat, dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Ini hadis kata beliau landasan intisari agama Islam yang pertama. Jadi yang syubhat pun kita ragu-ragu masuk dalam pintu haram. Oleh karena itu berarti cuma ada halal dan haram. Kemudian yang kedua adalah berzuhudlah. Tadi hadis yang sudah kita singgung di atas, ya, berzuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Artinya jangan terlalu berlebihan kejar dunia, tapi dahulukan akhirat, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintaimu. Ini pondasi hadis atau agama yang kedua dari hadis ini. Yang ketiga adalah tinggalkanlah. Di sini yang dimaksud hadis Nabi SAW, tinggalkanlah ini titik-titik, itu hadisnya adalah banyak diantaranya. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, misalnya tinggalkan apa yang tidak bermanfaat darimu kepada hal yang bermanfaat bagimu, ya. Kemudian min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan Islam seorang muslim meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Nah, ini pondasi agama. Dan yang terakhir adalah hadis kita, yaitu beramallah sesuai dengan niat, sesuai dengan niat. Baik, sekarang kita akan masuk ke syarah dan penjelasan hadis lebih dalam, ya.
Tadi sudah kita jelaskan tentang kedudukan hadis. Dia adalah hadis yang sahih dan sudah panjang lebar tambahan-tambahan ilmu tadi Bapak Ibu bisa dapatkan. Sekarang kita masuk ke potongan hadis innamal a'malu binniyat. Yang artinya sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya atau semua tergantung niatnya. Dalam riwayat lain, al-a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Kedua riwayat ini menunjukkan hasr atau pembatasan sebagaimana menurut pendapat yang benar. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan sabda Nabi SAW, amalan itu tergantung niatnya. Kebanyakan ulama mutaakhirin yang pegang buku usahakan punya pulpen ya. Karena kalau beda buku begini harus ada orat-oretnya. Penuntut ilmu yang benar itu bukunya banyak tulisannya. Kalau bukunya masih baru terus, berarti itu cuma model. Ya. Jadi mutaakhirin maksudnya ulama-ulama yang datang terakhir. Ulama-ulama yang datang terakhir. Ya. Mereka berpendapat bahwa tafsirnya adalah amalan itu menjadi sah, diakui atau diterima karena niatnya. Apabila mengacu pada penafsiran ini, maka yang dimaksud dengan amalan dalam hadis adalah amalan syar'i yang membutuhkan niat. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu sebentar sholat asar. Tergantung niatnya. Niatnya sholat karena Allah atau bukan karena Allah. Kan gitu. Ini masalah patokan diterima atau tidak diterima amal itu. Kalau karena Allah diterima, kalau bukan karena Allah tidak diterima. Atau setengah niatnya untuk Allah, setengah niatnya untuk manusia. 2 rakaat pertama khusyuk, ikhlas, 2 rakaat kedua riya, ini batal. Nggak diterima sama Allah. Ya, kalau dia masukkan riya. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah masuk dalam kesyirikan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Allah berfirman, ana agna syuraka anis syirk. Man asyraka ma'iya ghairi taraktu wa syirku. Aku adalah yang paling baik dengan sekutuku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, aku akan biarkan dengan sekutunya. Atau aku berlepas diri dari sekutu-sekutu tersebut. Ya. Jadi Allah tidak butuh sekutu. Kalau Bapak Ibu sholat 2 rakaat asar khusyuk karena Allah, 2 rakaat lagi untuk dipuji sama manusia, maka Allah biarkan kita dengan keriaan kita. Gak diterima. Harus semuanya murni, ikhlas. Makanya ulama tadi kenapa Bapak Ibu mungkin kalau yang belum tangkap 100%. Kenapa mereka titik beratkan sebelum syarah hadis tadi, menjelaskan hadis mereka titik beratkan. Ini pondasi agama, ini intisari agama. Karena memang ini harus dijadikan pondasi. Kapan salah niatnya? Sedikit kita belokkan, kita tidak anggap hadis ini penting, maka bisa banyak mayoritas amal kita tidak diterima. Tidak ada nilainya di timbangan amal hari kiamat. Karena sedikit riak kita kasih niatnya untuk manusia, maka sudah tidak diterima. Sia-sia waktu, sia-sia energinya, sia-sia harta kalau dia keluarin harta. Ini kita besok misalnya hari Arafah mau puasa. Tergantung niatnya. Niatnya karena Allah atau niatnya supaya dipuji sama teman-temannya. Atau cuma ikut-ikutan orang. Orang semua puasa saya ikut-ikutan. Kurban setelah itu ada sholat id. Sholat idnya memang karena dia tahu itu adalah sebuah keutamaan Allah perintahkan sehingga dia kejar. Atau memang dia hanya ngikut ngeramein aja. Niatnya tergantung. Niatnya karena Allah dapat pahala. Kalau hanya ikut ngeramein tidak ada pahalanya. Sama sekali. Apalagi kalau sampai riya, pamer. Hanya untuk liatin tetangga atau keluarga kalau dia pergi sholat. Nah ini biasanya contoh-contohnya banyak statusnya ini ya. Setiap ibadah selalu status. Gitu. Nah ini hati-hati. Untuk apa tujuannya? Kan gitu. Jadi gak ada tujuannya. Kalau mau masalah pengajian begini, mungkin ada jadwal pengajian diangkat untuk menjelaskan kepada orang. Tapi kalau dia depan Ka'bah lagi angkat tangan, disuruh foto seakan-akan berdoa misalnya. Atau buku di taklim begini, bukunya difoto, kemudian diangkat pamer. Untuk apa gitu ya. Kalau ada yang tanya memang dari mana? Oh dari taklim. Atau ada potongan ceramah kita misalnya setelah diedit nanti. Biasanya kami edit kemudian kami angkat di media. Bapak Ibu boleh download gratis. Bisa disebarluaskan. Terus orang tanya. Waktu kita angkat di media kita. Itu taklimnya di mana? Oh di sini. Bukunya yang ini. Oke, tidak ada masalah. Niatnya untuk memberikan informasi. Jadi hati-hati. Karena sedikit mempartnerkan Allah dengan makhluk. Maka Allah tinggalkan kita. Nah ini penting sekali. Pondasi agama. Daripada Bapak Ibu nanti hari kiamat. Kira sudah banyak amalnya. Sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sholat ternyata nol. Nggak ada nilainya.
karena hadis ini tidak diamalkan. Dia ikut sertakan dalam niatnya makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa. Maka ini penting di sini. Makanya di sini kebanyakan ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang hidup di masa kita sekarang berpendapat bahwa tafsirnya adalah amalan itu menjadi sah, diakui atau diterima karena niatnya. Apabila mengacu pada penafsiran ini, maka yang dimaksud dengan amalan dalam hadis adalah amalan syar'i yang membutuhkan niat. Dan semua harus ada niatnya ya. Orang kalau sholat hanya masuk saja karena mau tahu gerakannya, niatnya itu, berarti tidak ada pahalanya. Orang kalau sholat karena tahu itu perintah agama baru dapat pahalanya. Nah seperti itulah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa amalan yang dimaksud dalam hadis ini adalah setiap amal perbuatan secara umum tanpa mengkhususkan suatu amalan pun. Apabila mengacu pada pendapat ini, maka bisa dikatakan penafsirannya menjadi amalan itu terjadi karena adanya niat. Ya. Dan bisa jadi tafsir dari sabda Nabi SAW, amalan itu hanya tergantung niatnya, adalah bahwa setiap amalan baik yang buruk maupun yang baik, yang tertolak maupun diterima, yang akan diberi ganjaran pahala ataupun tidak diberi ganjaran, semuanya tergantung niatnya. Ya. Dan tentunya kalau kita lihat dari dua pendapat ini, yang paling tepat sebenarnya ya global adalah pendapat yang kedua. Artinya semua, nah sebab nanti kita lihat makna hadis ini dalam sekali. Kalau kita bahas, dia akan masuk kepada semua lininya ya. Jadi orang niat baik atau niat buruk ya, niat baik atau niat buruk. Karena hadis ini termasuk hadis yang punya sebab ya, atau dikenal dengan sababul wurud namanya. Sababul wurud, sebab disebutkannya hadis ya, sebab nanti kita akan pelajari insyaallah ke depannya. Jadi tidak seperti kalau ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian kan ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Itu penting kita ketahui ya. Kalau ayat itu punya sebab turun atau sababun nuzul, biasanya kalau di buku-buku tafsir atau di Quran terjemah ditulis ini sababun nuzulnya atau sebab turunnya ini. Itu perlu kita ketahui karena kita jadi lebih paham ayat itu karena ada kasus yang sedang terjadi. Tapi tidak semua ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya. Nah dalam ilmu hadis ada namanya sababul wurud, sebab disebutkan hadis. Tidak semua hadis ada sababul wurud, tapi ini diantara hadis ada sababul wurudnya. Ya, dikarenakan ada sahabat dua orang yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Dua-duanya ini ngomong di jalanan. Yang satu ngomong begini, saya kalau ke Madinah nanti mau menikahi seorang wanita yang terkenal wanita itu begini dan begitu. Punya kelebihan gitu ya. Jadi dia waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib. Bukan pilihan. Waktu itu hukumnya wajib. Maka sahabat-sahabat hijrah. Artinya kita tidak ada pilihan. Kalau tidak hijrah kecuali orang yang lemah, orang yang betul-betul tidak punya kemampuan kayak para wanita, orang tua, orang yang sakit, anak-anak. Itu nggak kena hukum dosa. Tapi orang laki-laki yang sehat, perempuan yang sehat tidak boleh kecuali harus hijrah. Nah waktu mereka hijrah, dua orang ini ngobrol, yang satu bilang, nanti saya kalau tiba di Madinah saya akan nikahi wanita yang bernama Indan itu. Disebutkanlah ciri-cirinya. Yang satu lagi bilang, saya nanti kalau hijrah ke Madinah, saya akan mulai bisnis saya. Nah waktu mendengar ini Nabi SAW sebutkan hadits ini. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Dia akan mendapatkan pahala hijrah itu. Ke Madinah karena perintah Allah dan Rasulnya. Bukan karena mau nikah, bukan karena mau usaha. Harus karena perintah Allah dan Rasulnya. Ke ta'lim ini karena perintah agama. Bukan karena hanya sekedar ajakan teman. Bukan hanya karena testimoni, coba-coba. Ini niatnya beda. Beda niat saja beda pahala semuanya. Kan itu. Terus Nabi SAW mengatakan, ini dalam lafaz hadis tadi yang kita bacakan. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrah kepada dunia ya. Waman kanat hijratu di dunia yusibuha, siapa yang hijrah karena mau dunia yang dia kejar, tadi yang satu sahabat bilang, saya kalau ke Madinah mau bisnis, aw imra'atin yang kihuha, atau wanita yang dia nikahi. Karena yang kedua tadi bilang, atau yang pertama tadi bilang, saya mau ke Madinah menikah sama itu, wanita itu fa hijratu ila ma hajara, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hanya mendapatkan apa yang dia dapat dari urusan dunianya. Kalau datang ke majelis ini karena mau ketemu sama partner bisnisnya, dia dapat nanti, tapi nggak ada pahalanya. Hilang pahalanya gitu ya. Makanya di sini harus diluruskan semuanya.
Ini hadis termasuk yang punya sababul wurud atau sebab penyebutan hadis. Jadi kita perlu tahu supaya faham. Karena kalau Bapak Ibu baca lafaz hadis ini tadi, siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia kejar atau wanita yang dia mau nikahi, maka hijrahnya sesuai yang dia niatkan. Kalau kita tidak tahu tadi ceritanya, maka mungkin kita tidak terlalu faham maknanya. Tapi karena kita tahu ternyata ada orang yang ngobrol begini, dan karena mereka niat hijrah itu tidak dapat pahala hijrah, pahala yang dijanjikan dari hijrah yang besar. Ya, kalau Bapak Ibu tanya, Ustaz memang pahalanya orang hijrah itu apa? Bapak Ibu bisa baca dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ini tentang salah satu keutamaan hijrah. Selain sekian banyak keutamaan hijrah, ya Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Ya, al-ayah yang artinya An-Nisa ayat 100, siapa yang hijrah karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkan dua hal di muka bumi, muragaman dan sa'a. Muragaman itu kelapangan rezeki, kelapangan negeri, ya. Wa sa'a, dan juga luasnya peluang-peluang usaha. Ya, sebenarnya lebih kepada ketenangan jiwa, pada rezeki, itu salah satu yang dijanjikan kalau orang hijrah. Dan hijrah memiliki dua makna. Ada hijrah yang sifatnya hissi dan ada maknawi. Kalau hissi itu fisik, Bapak Ibu sekalian. Hijrah fisik itu seperti Anda sedang berada di satu negara kafir, tidak bisa ibadah, Anda wajib hijrah secara fisik langsung pindah ke negara muslim. Seperti kejadian para sahabat di Mekah waktu itu, mereka tidak bisa ibadah, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka waktu dapat tempat hijrah Madinah mereka wajib pindah. Ini berlaku sampai sepanjang masa, ya, kalau selain Mekah. Karena Mekah sudah selesai, itu hijrahnya wajib pada waktu itu saja. Makanya Nabi SAW mengatakan la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Tapi dari wilayah-wilayah yang kita tertindas, nggak bisa kita ibadah, wajib pindah fisik, ya. Itu hijrah hissi namanya. Kalau hijrah maknawi yang kedua, kita hijrah menjalankan hadis Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang secara maknawi yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, seperti misalnya Anda dari keadaan terpuruk secara keimanan dulu, sekarang Anda pindah karena sudah mulai dengar pengajian. Udah deh, saya mulai tutup aurat, saya mulai mengerjakan perintah-perintah, saya meninggalkan larangan. Maka itu juga namanya hijrah. Jadi sudah benar orang kalau sudah mulai berubah performanya, dia mengatakan saya sudah hijrah. Itu benar. Makna hijrah secara maknawi, gitu ya. Kadang-kadang kita harus menggabungkan keduanya. Maksudnya untuk menyelamatkan keimanan kita, walaupun kita sedang berada bukan di tempat atau negara yang non-muslim, yang kita tidak bisa ibadah, ya. Kayak di Indonesia, yang satu di Jakarta, kita berada sebenarnya di negara yang mayoritasnya muslim, masjid di mana-mana, majelis taklim di mana-mana. Tetapi kita sedang berada di satu komunitas, yang komunitas ini buruk, merusak iman kita. Maka kita menggabungkan antara hijrah hissi dan ma'nawi. Kita pindahkan fisik kita dari komunitas itu. Ya, kita keluar dari komunitas itu. Kita pindah perusahaan, kita pindah komplek perumahan, kita pindah kota, itulah. Supaya kita berada bersama dengan komunitas yang baik. Nah, itu juga maknanya masuk di situ. Nah, itu dalam hadis ini akan dibahas tentang masalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti insya Allah mungkin kedepannya kita tetap akan membahas lebih panjang lebar tentang masalah hijrah di pertemuan kita yang kedua di hadis yang sama, ya. Baik, kemudian sabda Nabi SAW, wa inna malikul limri'im manawa, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang beramal hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya, dunia atau akhirat, baik atau buruk, dia. Itu dalam pendapat kedua tadi makna hadis. Jika dia berniat baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika dia berniat buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. Menurut pendapat para ulama, niat memiliki dua makna. Yang pertama, pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Seperti pembeda antara sholat duhur dengan sholat asar. Atau pembeda antara puasa Ramadan dengan puasa lainnya. Atau pembeda antara amal ibadah dengan perbuatan biasa. Seperti untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa yang bertujuan untuk menegarkan dan membersihkan tubuh. Ini bisa, ya, makna niat. Makna yang kedua, pembeda tujuan dilakukannya suatu perbuatan. Apakah ia dilakukan untuk Allah semata atau untuk selainnya? N-nya besar kata ganti Allah. Ataukah untuk Allah dan selainnya.
Niat dengan makna inilah yang banyak dibahas oleh ulama salaf terdahulu. Niat dengan makna ini pula yang banyak disebutkan dalam Al-Quran tanpa menggunakan kata niat, yaitu menggunakan kata-kata yang memiliki makna mendekatinya. Adapun kata niat dalam hadis yang juga perkataan salafus salih, maka banyak sekali disebutkan. Sebagaimana terdapat dalam kitab Sahihain dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa uthibta alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau memberikan sedekah demi mendapatkan ridha Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, bahkan makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Makna dari apa yang kita bacakan tadi Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah, sekecil apapun perbuatan itu akan kita dapatkan pahalanya. Semua yang diinfakkan sebagai contoh hadis tadi ini, mau itu sepotong roti, mau itu hanya wadahnya, sendok atau garpu, piring, gelas, seteguk air, pakaian, apa saja. Kalau itu diniatkan karena Allah, maka akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau diniatkan hanya sekedar pamer dan segala macam, sebagaimana kita jelaskan tadi, maka dia juga akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Dan ini penting sekali untuk dijadikan sebagai pondasi Bapak Ibu sekalian. Saya kuatkan dengan sebuah hadis yang agung, harus hati-hati sekali dan memperhatikan hadis ini. Supaya kita peka di setiap amal ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, hati-hati sekali. Usahakan setiap amal itu berdiri sendiri dan sempurna. Contoh misalnya, sebentar Anda sholat asar. Sebelum Anda sholat asar, persiapkan diri dan hati kita. Betul-betul ikhlas karena Allah. Enggak peduli siapa di samping kita, enggak pernah berharap pujian dari orang. Dan dijaga sampai kita mati. Bukan berarti kita ikhlas pada saat sholat, kemudian nanti kita keluar, baru kemudian kita mulai lagi memuji-muji amal kita. Enggak, sampai kita meninggal, kita akan menjaganya. Karena kata Nabi SAW, 3 orang yang paling pertama disiksa dan dimasukkan dalam api neraka pada hari kiamat. 3 orang ini yang paling pertama dimasukkan. Kalau yang paling pertama dimasukkan artinya memang berat sekali mereka ini. Yang pertama disebutkan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Allah akan datangkan orang ini pada hari kiamat, kemudian Allah akan tanya kepada dia. Ya, maaf, Allah perlihatkan dulu kepada dia. Ya, semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, misalnya dia keberanian, keterampilan perang, ya, melawan musuh, ada korbannya, luka di badannya, semua diperlihatkan. Kata Nabi SAW, dan dia mengenalnya. Lalu Allah tanya, apa yang kau buat dengan semua kelebihan yang saya berikan itu? Tidak semua orang berani pergi berperang, tidak semua orang mau menginfakkan hartanya di medan perang, tidak semua orang ridho terima kalau badannya luka di jalan Allah misalnya. Maka dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun peluang untuk berperang di jalanmu kecuali saya ada di situ. Ya, dan sampai saya terbunuh syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala di depan semua makhluk hari kiamat, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berperang agar engkau dibilang seorang pahlawan, kesatria, jagoan. Untuk itu kamu berperang. Dan sudah diucapkan. Ini makna hadis luar biasa gitu. Dan sudah diucapkan, maksudnya apa yang kau niatkan waktu di dunia supaya kau dibilang jagoan, pahlawan, sudah diucapkan, kau dapat. Orang semua satu dunia puji, sudah dapat. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyuruh malaikat menyeretnya dan dilempar ke dalam api neraka. Orang mati syahid yang pertama disiksa karena dia mengarahkan niatnya, mengalihkan dari niat karena Allah, niat kepada manusia atau untuk manusia, hanya karena itu. Ini bahaya sekali. Makanya saya bilang tadi, pekah setiap ibadah mulai saat ini. Tujuan majelis taklim seperti ini adalah belajar, kita perbaiki ke depan kalau kita selama ini kurang, atau kalau belum tahu kita terapkan. Kita tidak bicara masa lalu, tapi kita bersyukur saat ini Allah masih mengingatkan kita. Jadi perbaikin. Sebentar sholat asar, asar itu berdiri sendiri bagi kita. Dia sendiri, sholat sunnah kalau ada sebelumnya itu juga berdiri sendiri. Semuanya dijaga. Dari takbiratul ihram sampai salamnya. Kehusyuannya, konsentrasinya, niat karena Allahnya, untuk meraih pahala di setiap ucapan dan gerakannya. Karena semua itu ada pahalanya. Gerakan dan bacaan sholat semua ada pahalanya. Kecuali kita ucapin dan kita menghayal, itu akan mengurangi kadar pahala atau bahkan bisa menghilangkannya. Jadi dia berdiri sendiri.
Dan dijaga setelah ibadah itu pun udah selesai, jangan dibahas lagi, udah lewat gitu ya. Gak usah lagi dibahas-bahas. Walaupun tentu tidak semua orang yang membahas satu ibadah yang dia lakukan itu riya. Mungkin seorang ibu cerita pada anaknya, suami atau istri cerita pada pasangannya, tadi ada orang miskin jalan saya bantu. Mungkin dia tidak niat riya. Tidak semua kita patuhi. Tapi kalau sudah ke arah sana, dia sudah mulai buka cerita ke teman-temannya, ke medianya, ini bahaya. Sangat terbuka pintu riya tersebut. Ya. Golongan kedua, yang pertama disiksa adalah seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu dan Al-Quran. Ini luar biasa. Alim. Wa na'udzubillah, semoga Allah jaga kita. Ini seorang yang alim, ilmunya luas, bacaannya, Qurannya bagus. Ya. Lalu Allah datangkan di hari kiamat dan Allah perlihatkan nikmat itu. Allah perlihatkan dia bagaimana pertama menuntut ilmu, bagaimana dia hafal ayat pertama, surah pertama, hadis pertama, kitab pertama yang dia baca. Kemudian dia menguasai ilmu dan Al-Quran. Lalu kemudian Allah tanya dia, apa yang kau lakukan dengan semua kelebihan yang saya berikan itu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu ataupun mengajar kecuali saya lakukan karena kamu. Dan tidak ada juga kesempatan baca Quran di siang dan malam hari kecuali saya membaca karena kamu. Kata Allah di depan semua makhluk dipermalukan, kau telah berdusta. Kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, dipuji-puji, ya, dengan julukan ini, orang ulama atau kamu sebagai seorang qari, dan sudah diucapkan. Kau udah dapat itu, orang puji semuanya, satu langit orang puji, sampai selangit. Orang puji luar biasa. Oh ini alim, oh ini gini, oh ini gitu dipuji. Kau ingin itu? Dapat. Ya. Lalu kemudian diperintahkan dan kau sudah dapat itu dan perintahkan para malaikat menyeretnya dan dilempar dalam api neraka. Orang yang pertama mati syahid, orang yang kedua pembaca Quran dan ulama. Yang ketiga, orang yang Allah hukum pertama masuk neraka adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, min asnafil mal, beragam jenis harta, pendapatan, bisnisnya di mana-mana, uangnya banyak banget. Kaya raya. Lalu kemudian Allah datangkan dia dan didatangkan, diperlihatkan itu. Bagaimana dia mulai dia tidak ada modal, orang kasih modal, dia mulai usaha ini, berkembang, buka cabang A, B, C, D, panjang lebar. Kemudian dia kenal. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan itu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk berinfak di siang dan malam hari, tempat-tempat dan kesempatan kecuali saya sudah melakukan karena kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau telah berdusta. Kau melakukan itu agar kau dikatakan seorang yang dermawan. Dan sudah diucapkan. Sudah kau dapat itu orang puji-puji. Oh ibu itu baik ya. Oh bapak itu baik. Sudah dipuji-puji. Sudah kamu dapat. Dan kau sudah dapat itu. Maka diperintahkan malaikat menyeret dan dilempar dalam api neraka. Makanya hadis ini pondasi agama. Jangan nanti kita datang hari kiamat babi sekalian nyesel. Ya. Kita pikir sudah banyak amal ternyata nggak ada yang diterima. Hanya karena tidak menata niatnya dari awal. Semua ibadah yang Bapak sudah kerjakan, lupakan saja. Ada Allah tugaskan malaikat tidak kita gaji, ya itu yang selalu mengatur dan mencatat. Tidak usah kita repot-repot. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan, siapapun yang menjaga amalnya, dia tidak ceritakan di masa hidupnya, maka Allah akan membuka setelah dia mati. Untuk menjadi pelajaran bagi manusia dan menambah pahala dia. Oh si fulan dulu itu puasa Senin Kamis. Oh si fulan itu begini dan begitu. Orang jadi nukil apa yang dia buat tanpa dia cerita. Karena keikhlasan. Salah satu ciri keikhlasan seseorang itu dinukil amal-amal dia setelah dia meninggal. Jadi bahan cerita. Cerita tentang para sahabat Nabi sekarang. Si fulan begini, si fulan begitu. Tabi'in. Kita banyak nukil kisah. Termasuk Ibnu Rajab sendiri. Beliau sudah meninggal, sekarang bukunya kita bahas. Setelah 700 tahun lebih meninggal gitu kan. Nah ini menandakan ciri-ciri keikhlasan seperti itu. Makanya Imam Malik rahimahullah, waktu beliau menulis buku namanya Kitab Muwatta, buku-buku hadis yang beliau ajarkan. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Beliau menulis sebuah buku, kemudian beliau memberikan nama Muwatta. Waktu mendengar itu, orang-orang yang sezaman dengan beliau, yang dianggap di masyarakat level ilmunya sama, itu menulis buku hadis, namakan juga Muwatta. Karena Imam Malik tulis kitab Muwatta. Murid-murid Imam Malik lalu datang mengatakan, wahai Imam, semua orang-orang yang selevel dengan anda, terkenal di masyarakat, seorang alim juga, menulis buku hadis mengikuti anda dan menamakan juga Muwatta. Seakan-akan mau bersaing sama Imam Malik. Maka beliau mengucapkan kata-kata yang terus ulama nukil sebagai sebuah pelajaran. Beliau mengatakan, makana lillahi fahuwa baq. Semua yang dilakukan karena Allah pasti kekal. Ternyata subhanallah sampai hari ini kata ulama,
Dari sekian banyak muwatta yang ditulis waktu itu cuma muwatta Imam Malik yang tertinggal. Yang lain semua hilang entah kemana. Jadi memang yang karena Allah itu akan kekal. Sampai di akhirat nanti akan kita bawa pahalanya. Selanjutnya dikatakan, diriwayatkan bahwa Zubaid Al-Yami berkata, sungguh aku benar-benar menyukai bila aku dapat meniatkan kebaikan dalam setiap perbuatanku. Bahkan walaupun dalam urusan makan dan minum. Karena hadits ini, kata Zubaid Al-Yami rahimahullah, karena hadits ini luar biasa. Kalau kita niat karena Allah, kita akan dapat pahalanya. Maka saya berharap punya niat di semua kesempatan kebaikan. Bahkan dalam makan dan minum. Makan dan minum, hukum asalnya Bapak Ibu sekalian mubah. Mubah itu Bapak Ibu kerjakan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ya, ditinggalkan pun sama. Gitu kan? Tetapi kita bisa ubah hal yang mubah, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Yang mubah bisa berubah menjadi sunnah, berpahala kalau diniatkan memberikan hak jasad. Makan dan minum, tidur, mandi, olahraga, ini kan semua mubah. Daripada Bapak Ibu hanya sekedar lapar, makan, minum, haus, capek, tidur, olahraga, biar sehat. Itu kan mubah, nggak ada pahalanya. Bisa diubah dengan niat jadi sunnah. Kalau kita menjalankan hadis Nabi, wa inna li jasadika 'alaika haqqa, dan jasadmu juga punya hak. Kalau kita mandi, karena Allah lah yang ciptakan saya, yang membuat juga saya gerah adalah Allah, yang ciptakan gerah itu kan Allah. Yang membuat juga solusinya gerah adalah mandi bisa segar Allah. Maka kita niat memberikan hak jasad. Lapar juga Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan lapar, Allah yang ciptakan jasad, Allah juga yang memberikan solusinya kenyang. Kalau kita makan gitu ya. Maka kita niatkan memberikan hak jasad. Berubah dari hukum mubah menjadi sunnah. Nah, saking pentingnya memahami hadis ini sampai bisa dialihkan niat yang mubah menjadi sunnah. Yang mubah menjadi sunnah, seperti itu. Diriwayatkan juga ia berkata, masih orang yang sama, Zubaid Al-Yami, niatkanlah kebaikan dalam setiap urusanmu, bahkan jikalau engkau hanya sekedar ingin pergi ke tempat pembuangan sampah. Kalau niat karena ingin menjaga kebersihan atau tidak mengganggu orang lain misalnya, bisa menjadi sunnah. Karena kan Nabi SAW melarang untuk mengganggu tetangga, melarang mengganggu orang lain gitu kan. Maka ini termasuk, atau kita niat untuk mengangkat kotoran dari jalanan yang berbahaya. Karena Nabi SAW mengatakan tanda-tanda keimanan dalam sebuah hadits yang sahih. Contohnya. Diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau berkata, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku sendiri. Karena niatku terus berubah-ubah. Maksudnya beliau mengatakan, niat ini kita harus kontrol setiap saat. Tadi saya bilang, mau sholat asar sebentar, betul-betul sebelum sholat. Berapa detik? Luruskan niat karena Allah. Gak usah peduli siapa di sebelah kita. Setiap ada bisikan syaitan mungkin dipuji, sekarang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu sholat karena Allah. Ada manusia lihat, tidak manusia lihat, tetap saya akan sholat. Dan saya jaga. Setelah itu pun tetap harus dijaga. Karena bisa berubah-berubah. 10 tahun yang lalu kita haji, tidak riak. Sekarang ada orang pulang haji lalu cerita, kemarin saya tawaf itu saya menangis. Kemarin saya itu waktu di Arafah, saya tersentuh. Kita juga waktu itu 10 tahun lalu begitu. Lalu syaitan bisikin, kau kan juga nangis waktu di Arafah dulu, cerita aja. Oh iya, saya juga dulu begitu. Nah, ini sudah masalah. Jadi dia bisa berubah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, itu yang paling berat saya jaga. Oleh karena itu kalau sudah buat amal, lupain udah selesai. Gak usah lagi dikenang-kenang. Ya, udah itu biar malaikat yang catat urusannya Allah. Tinggal apa ke depan yang Allah kasih kesempatan. Maaf kita tandain ya, kita hanya sampai di halaman 17 ada tanda itu ya. Ditandain, nanti kita lanjut ke depan insya Allah karena asar sudah mau masuk dan panitia masjid memang minta kita berhenti sebelum waktunya agar memberikan kesempatan jemaah untuk sholat asar ya. Jadi saya baca cuman tinggal sedikit lagi. Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak maksudnya seorang ulama tabi'in juga rahimahullah, betapa banyak perbuatan sepele yang berubah menjadi besar karena niat. Dan berapa banyak perbuatan besar berubah menjadi tak berharga karena niat. Maksudnya sepele tadi, makan, minum sepele. Tapi niat karena ingin memberikan hak jasad langsung jadi pahala. Berapa banyak amal yang besar, sholat, ibadah, haji, tapi jadi tidak ada nilainya karena niatnya sudah riya, jadi berubah. Ketika Al-Fudail, maksudnya Fudail ibn Iyad rahimahullah, yang punya buku ditulis tambahan namanya, Fudail ibn Iyad namanya. Ini sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak yang tadi ditulis di atas Ibnu Mubarak. Ketika menjelaskan firman Allah SWT, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, surah Al-Mulk ayat 2, dia berkata, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Allah menguji kita dan akan memberikan maksimal balasan siapa yang paling ikhlas, tidak cukup di situ, dan paling benar. Benar karena mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan ada salahnya. Beliau juga menjelaskan amal ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar, dia ikhlas tapi tidak mengikuti panduan, tidak mengikuti SOP, ya. Tidak ada standar operasionalnya nih. Wahyu ada, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ngikutin itu. Walaupun dia ikhlas terus, tidak akan diterima. Ya. Dan jika amal ibadah benar, sudah ikhlas, sudah ikuti panduan, namun tidak ikhlas, riya misalnya, juga tidak diterima. Hingga amal itu yang dilakukan ikhlas dan benar, baru bisa diterima. Beliau melanjutkan, amal yang ikhlas itu adalah yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang benar itu adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penjelasan sebagian daripada hadis ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.